Shalom, Shalom. saya percaya dimanapun saudara berada saat ini, kasih anugerah Tuhan, penyertaan Tuhan, bahkan berkat yang dari surga Tuhan turun atas kehidupan saudara. Dan saya juga percaya saudara semakin bertumbuh di dalam iman. Dan saya juga yakin ketika saudara tetap setia mengikut Yesus, maka saudara akan menerima janji-janji yang dari Allah, yaitu kehidupan yang kekal. Dan di video saya kali ini saya akan membahas tentang sunat hati. Ya, tema yang akan saya sampaikan di video ini mengenai sunat hati, yang terambil dari kitab Ulangan pasal 10 ayat 16. Nah, dari Ulangan pasal 10 ayat 16. Dan kita bahas dari 12 sampai 22. Nah, pertama yang harus kita ketahui, kenapa Tuhan menginginkan bangsa Israel pada saat itu menyunat hatinya. Nah, Tuhan menyuruh mereka, sunatlah hatimu. Jadi kita harus tahu pengertian dari sunat. Nah, sunat hati itu saudara bukan sunat secara lahiriah yang seringkali dilakukan oleh orang-orang khususnya laki-laki. Tidak. Tapi sunat yang dimaksud Tuhan itu adalah sunat hati, yaitu supaya bangsa Israel itu hanya mau beribadah kepada Tuhan dan mau berpaut kepada Tuhan. Mari kita lihat kebenaran firman Tuhan yang diinginkan Tuhan ketika Dia menyuruh bangsa Israel itu untuk menyunat hatinya. Pasal 12 pasal 12 ayat 12 berkata, maka sekarang, hai orang Israel, apakah yang dimintakan daripadamu oleh Tuhan Allahmu, selain dari takut akan Tuhan Allahmu, hidup menurut segala jalan yang ditunjukkannya, mengasihi Dia, beribadah kepada Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu, berpegang pada perintahnya dan ketetapan Tuhan yang kusampaikan kepadamu pada hari ini supaya baik keadaanmu. Nah, itu pesan Tuhan kepada Musa, Dia sampaikan kepada Musa. Nah, itu artinya kita menyunat hati, saudara. Berarti kita hanya bisa beribadah kepada Tuhan dan berpaut kepada Tuhan dan tunduk taat kepada setiap perintah yang diperintahkan Tuhan. Jadi sunat hati ini, saudara, tidak lagi hidup dalam ketidakbenaran, tapi hidup di dalam kebenaran, yaitu mengikut jalannya Tuhan. Bukan mengikuti keinginan kita, mengikuti jalan yang kita mau, tapi kita hanya berpaut dan tunduk dan taat kepada apa yang Tuhan perintahkan. Itulah sunat hati. Kenapa, saudara? Kalau kita lihat dari belakang pasal-pasal sebelumnya, orang Israel itu tegar tengkuk, tidak suka dengar-dengar akan kebenaran firman Tuhan. Padahal yang disampaikan Tuhan itu bukan untuk kebaikan Tuhan, tapi itu untuk kebaikan mereka. Tapi mereka tidak mau mendengarnya. Kenapa, saudara? Karena mereka lebih suka melakukan apa yang diinginkan mereka. Makanya Tuhan melarang mereka, jangan seperti itu, sunatlah hatimu. Kenapa, saudara? Supaya setiap janji yang dijanjikan Tuhan itu digenapi dalam setiap kehidupan mereka. Begitu juga setiap kita yang percaya bahwa Yesus itu adalah Tuhan. Ketika kita menyunat hati kita, yaitu hanya berpaut dan beribadah kepada Tuhan, hanya bergantung kepada Tuhan, maka kita juga akan memiliki janji-janji yang sudah Tuhan janjikan itu akan turun di atas kita dan terjadi dalam kehidupan kita. Jadi menyunat hati itu artinya, saudara, seperti yang
firman Tuhan katakan, beribadah kepada Tuhan dengan sepenuh hati dan dengan sepenuh jiwa. Tidak setengah-setengah. Artinya semua kehidupan kita ini hanya kita taruh kepada Tuhan. Semua apa yang kita rindukan, apa yang kita lakukan, kita hanya mau beri untuk kemuliaan Tuhan. Itu yang diinginkan Tuhan. Makanya Tuhan sunat hatimu. Istilahnya kalau kata zaman sekarang, bertobatlah. Bertobatlah dari perbuatan burukmu, yang suka ngomel, yang suka ngambek, yang suka memberontak terhadap perintah Tuhan. Tapi jauhlah dari situ. Hindarilah hal-hal itu. Tapi lebih baik kita datang dan taat kepada perintah Tuhan. Datang kepada Tuhan, taat kepada setiap apa yang diperintahkan Tuhan. Kita taat untuk melakukannya. Percayalah saudara, seperti yang Tuhan janjikan. Di ayat ini, di pasal ini, Dia akan menggenapi setiap janjinya. Kalau kita lihat di ayat 19 itu saudara, firman Tuhan berkata, sebab itu haruslah kamu menunjukkan kasihmu kepada orang asing. Nah, itu salah satu juga saudara, kalau sunat hati itu. Artinya kan kita harus mengikuti apa yang Tuhan mau, yaitu mengasihi sesama. Dan banyak hal lain saudara. Banyak hal lain yang perlu kita lakukan. Yang terpenting di sini kan seperti yang dikatakan yang diinginkan Tuhan itu, yaitu beribadah. Beribadah dengan sepenuh hati. Makanya diingatkan lagi kepada bangsa Israel di ayat 18 sampai 19 itu dan sampai 20, di mana firman Tuhan berkata, kepadanya lah harusnya engkau beribadah dan berpaut. Makanya kalau kita selama ini saudara sukanya menghindar dari setiap apa yang Tuhan ingin untuk kita lakukan, menghindar dari setiap perintah-perintah Tuhan. Jangan lagi menghindar, taatilah dan lakukanlah. Percaya Tuhan akan menyertai saudara seperti Tuhan menyertai orang Israel. Dan Tuhan juga akan menggenapi janjinya dalam kehidupan saudara. Tahu saudara, rencana Tuhan kan, rencana Tuhan itu adalah rancangan yang penuh, yang penuh masa depan, yang indah, yang bagus, yang baik, semuanya hal-hal yang baik. Itulah rencana Tuhan dalam kehidupan setiap kita yang percaya kepadanya. Dan itu akan digenapinya ketika kita menyunat hati kita, yaitu bertobat, tidak membangkang, tidak melawan Tuhan, tidak memberontak kepada Tuhan. Seperti bangsa Israel ini di ayat 16 dikatakan Tuhan, janganlah lagi kamu tegar tengkuk. Artinya itu saudara enggak suka mendengar kebenaran firman Tuhan, suka melawan Tuhan. Melawan Tuhan ini saudara artinya kita tidak mau melakukan firman Tuhan. Itu melawan Tuhan. Tapi kalau kita melakukan firman Tuhan, maka kita menyenangkan hati Tuhan. Dan jadilah kita orang-orang yang taat kepada perintah Tuhan, sesuai yang dijanjikan Tuhan, bahwa Dia akan memberikan kita makanan. Makanan kita dicukupkannya, kebutuhan kita dicukupkannya, semua kebutuhan kita akan Tuhan cukupkan jika kita hanya mau beribadah dan berpaut kepada Tuhan. Maka dari itu saudara, mulai hari ini, mulai detik ini, ambil sikap, ambil tindakan bahwa saudara mau menyunat hati saudara seperti yang Tuhan sampaikan kepada bangsa Israel. Sunatlah hatimu. Supaya apa saudara? Supaya saya dan saudara
mendapatkan janji-janji Tuhan dan digenapi dalam kehidupan kita. Demikian firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.